Assalamualaikum Sobat UFC. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like videonya juga. Yang belum, jangan lupa like dan juga subscribe. Jadi ada sebuah pembahasan yang ingin gue bicarakan di video kali ini. Kelas lightweight ini menurut gue kacau ya. Kenapa kacau? Sudah diinformasikan sebelumnya bahwa akan ada pertarungan interim Justin Gaethje menghadapi Paddy Pimblett karena Ilia Topuria ada masalah personal sehingga dia harus absen dari bertarung dan belum bisa dipastikan bahkan kapan dia akan bisa kembali bertarung di UFC. Perkiraannya mungkin sekitar pertengahan tahun depan. Nah, ini juga menyisakan cerita bagaimana seorang Arman Tsarukyan ya, yang banyak pendapat menilai dia sangat pantas dan lebih pantas untuk diberi kesempatan menantang Ilia Topuria. Namun dengan adanya interim antara Justin Gaethje dan Paddy Pimblett, maka ya pemenang antara Justin Gaethje dan juga Paddy Pimblett inilah yang akan menantang Ilia Topuria. Walaupun menurut gua bisa jadi belum pasti juga ya. Karena itu tadi kapan Ilia ini akan kembali masih belum bisa dipastikan. Oke, sebentar gua mau kemana? Balik lagi aja deh lewat sini. Nah, di salah satu pembahasan Islam Makhachev, mantan juara lightweight yang pindah ke welter, ini dia pun juga menyebutkan si Arman Tsarukyan ini sebenarnya sangat pantas, lebih pantas bahkan untuk bisa menantang Ilia Topuria. Dan di konferensi pers setelah UFC 323, akhirnya menurut gue terkuak ya alasan kenapa kok UFC tidak memberikan title shot kepada Arman Tsarukyan. Dana White, sang presiden ini menyebutkan Arman Tsarukyan ini harus meniti tangga dulu. Nampaknya dia cukup kesal ya dengan gagalnya pertarungan Arman Tsarukyan menghadapi Islam Makhachev, di mana 24 jam sebelum pertarungan tersebut berlangsung, justru Arman Tsarukyan ini kan absen, kabarnya karena cedera, sehingga intinya pertarungan tersebut batal terjadi. Dan ini memang menyisakan kekesalan yang masih ada. Nah, kesalnya atau mungkin gue bisa bilang bapernya Dana White inilah yang akhirnya menghambat Arman Tsarukyan untuk bisa memiliki kesempatan menantang sang juara. Tapi di sisi lain ya, menurut gue ini menimbulkan kekacauan di kelas lightweight, karena tadi kita ataupun banyak pihak ya, dan sobat UFC sendiri juga di kolom komentar banyak yang menilai ya memang Arman Tsarukyan inilah yang lebih pantas. Islam Makhachev, dan banyak sekali juga menurut gue pendapat-pendapat ya dari media, dari bahkan petarung UFC yang lainnya juga kalau nggak salah, intinya memberi pendapat ya Arman Tsarukyan ini sangat layak gitu, lebih layak. Nah, fakta bahwa akan ada perebutan juara interim dulu di bulan Januari dan baru di tengah tahun 2026 ada kemungkinan Ilia Topuria ini baru akan bertarung, atau bahkan ya paling cepat mungkin tengah tahun. Tapi apakah setelah itu maka si Arman ini akan diberikan kesempatan untuk menantang sang juara? Itu pun juga belum tentu keadaannya. Kenapa? Ada BMF title antara Max Holloway menghadapi Charles Oliveira, di mana ada potensi sang juara BMF ini juga lebih didorong gitu ya untuk menantang Ilia Topuria sebagai juara kelas lightweight. Dari situ maka
menurut gue bisa dipastikan sepanjang tahun 2026 Arman Sahruqian tidak akan mendapat gelar atau mendapat peluang untuk menantang gelar juara lightweight. Karena ya itu tadi ya, baru akan tengah tahun pertarungan antara interim menghadapi juara bertahan, dan akhir tahun pun mungkin belum tentu si Arman Sahruqian ini akan ditandingkan dengan juara dari kelas lightweight pada saat itu. Apakah Arman Sahruqian berarti tidak akan bertarung tahun 2026? Ada kemungkinan tahun 2026 ya dia tetap akan bertanding, dan menurut gue dia tetap akan bertarung. Kemungkinannya apakah sekali atau 2 kali? Yang jelas tidak akan sebagai pertarungan memperebutkan gelar juara. Kecuali ini ya, ternyata absennya Ilia Topuria ini semakin panjang dengan kondisinya. Inilah satu-satunya keadaan di mana gue lihat memungkinkan Arman Sahruqian untuk bisa memiliki kesempatan bertarung memperebutkan gelar juara. Tapi itu pun juga berarti tidak melawan Ilia Topuria. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Karena selepas cabutnya Islam Makhachev pindah kelas ke Walter, dan bagaimana dominannya menurut gue ya Ilia Topuria di kelas lightweight ini, Arman Sahruqian memang menurut gue dan banyak juga pendapat yang menyebutkan ya yang paling bisa memiliki kemampuan untuk merebut gelar juara tersebut ya. Pertarung-pertarung lain baik yang senior seperti kayak Charles Oliveira jelas sudah pernah dikalahkan, Max Holloway pun juga seperti itu. Yang lain-lain Benoit Saint-Denis misalnya, dan lain-lain gue pikir juga kemampuannya masih di bawah Ilia. Pun juga 2 nama yang saat ini bertarung memperebutkan gelar interim, Justin Gaethje dan Paddy Pimblett. Tentu saja dalam UFC segalanya bisa terjadi, tapi paling tidak di atas kertas gue menilai kemampuan dari 2 petarung Justin Gaethje dan juga Paddy Pimblett ini masih di bawah Ilia lah. Artinya kalaupun nanti siapapun salah satunya menjadi juara interim lalu bertanding menghadapi Ilia Topuria, besar Ilia Topuria akan mempertahankan gelarnya. Jadi menurut gue ini adalah sebuah kekacauan yang terjadi di kelas lightweight. Apakah misalnya Islam Makhachev akan turun lagi ke kelas lightweight gitu ya, untuk berusaha merebut sabuknya yang ditinggalkan? Ini jelas tidak menurut gue, karena sudah banyak statement dari pihak Islam Makhachev yang mengatakan dia nggak akan balik lagi, dia sangat nyaman di kelas welter, dia akan berkonsentrasi di kelas welter. Di samping juga kalau Islam Makhachev turun lagi ke kelas lightweight, ini akan menambah kekacauan sih menurut gue dari keadaan di kelas lightweight itu sendiri. Jadi kesimpulannya, besar kemungkinan tahun 2026 ini tidak akan ada peralihan ya dari pemilik sabuk juara kelas lightweight Ilia Topuria ke petarung lain. Dan mungkin ini juga rencana dari UFC, bisa jadi seperti itu. Mereka mungkin melihat potensi dari Ilia Topuria, petarung berbahasa Spanyol, yang tentu saja mungkin market yang ingin ditembus juga ya oleh UFC. Lalu dari sisi usia, dari sisi entertainment mungkin ya, bumbu-bumbu yang diciptakan oleh Ilia Topuria ini menarik begitu, menjual untuk UFC, sehingga
dalam tanda kutip dia dipelihara untuk jangka waktu yang lebih lama, bisa jadi juga seperti itu. Dan bahkan seperti gue sebutkan ya, Arman Sahruqian nampaknya tahun 2026 tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menantang Ilya. Berarti paling cepat tahun 2027. Dan di tahun 2027 pun juga bagaimana keadaan Arman ini juga menjadi tanda tanya kan. Apakah dia bisa memaintain, dia bisa memelihara levelnya seperti saat ini. Dia sangat dominan sekali ketika menang menghadapi Dan Hooker. Dia nampak meyakinkan juga ketika sebelum menantang Islam Makhachev. Ini kan juga tanda tanya, karena 1 tahun ini waktu yang sangat panjang sekali dengan banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya kan. Jadi ya nampaknya kelas lightweight ini akan menjadi kelas yang kacau dalam arti situasinya tidak jelas dan nampak lebih menguntungkan Ilya atau Purya saat ini. Bagaimana menurut Sobat UFC? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.